Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Salam sejahtera untuk kita semuanya. salam nasional, merdeka. Ketemu lagi bersama kami Duo Vaksin. Saya Kang Hari Saya Awai A. dalam acara yang luar biasa, Informasi Sejarah. Wow, apa kabar nih sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila? Pastinya kabar baik, kabar sehat untuk Anda semuanya. Oke, kembali lagi bersama kami di program Informasi Sejarah. Sejarah. Kalau di episode kemarin Betul. kita membahas atau membagikan informasi tentang 10 foto terbaru 10 foto terbaru. terkait pembacaan teks proklamasi. Betul. Kali ini kita juga akan membagikan informasi yang tidak kalah menariknya, Kak Wai. Wih, pasti menarik banget dong. Itu dia. Nah, informasi berikutnya yang akan kita bahas, kita akan ngebahas tentang pidatonya Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Tepatnya saat sidang BPU PKI. Nah, di mana pada saat berpidato, Bung Karno menyebutkan, Kang Awai, Nah, bahwa bangsa Indonesia nih, bangsa yang keren nih, betul. pernah mengalami 2 kali national state. 2 kali national state. National state? Yap, Nah, apa sih itu national state? Jadi gini, yang dimaksud national state oleh Bung Karno ini adalah negara bangsa atau negara yang berdiri atas kebangsaan, Kang Awai. Berarti kalau Bung Karno waktu itu bilang 2, saat ini kita sudah mengalami 3 tiga. national state. Oh, Gitu berarti ya. Yang pertama Sriwijaya, Yap. yang kedua Majapahit, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi hal menarik juga nih, kenapa Bung Karno menyebutkan 2 kerajaan itu, Betul. kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, Kang Awai. Padahal kan waktu itu kerajaan banyak banget ya. Ada kerajaan Demak, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Singosari, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Itu dia, kenapa begitu? Karena menurut Bung Karno, hanya 2 kerajaan itu kerajaan yang memiliki teritorial yang luas. Bahkan mencakup Nusantara, Kang Awai. Nusantara ya. Gitu ya. Berbicara Nusantara, kalau seandainya nanti kita punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke MPR, di sana itu ada namanya Gedung Nusantara 1 dan Gedung Nusantara 2. Nah, Wow. mungkin itu yang disebut dengan Sriwijaya dan Majapahit pada saat itu. Iya. Nah, Kak Awai, Hmm. menariknya dari 3 national state ini, ketiganya sama-sama berangkat dari sebuah sumpah, Kang Awai. Dari sebuah sumpah. Itu dia. Nah, kalau kerajaan Sriwijaya, konon katanya nih, itu ada yang disebut dengan Sumpah Bukit Siguntang. Kalau yang kedua nih, Yap. itu berangkat dari sebuah sumpah yang sama-sama sudah kita kenal, yaitu Sumpah Palapa ataupun sumpahnya seorang patih Gajah Mada. Nah, kalau national state yang ketiga, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini juga berawal dari sumpah yang kita kenal sama-sama dengan Sumpah Pemuda. Oke, Wow. Kak Awai. Hmm. Nah, hal menarik inilah yang akan kita coba sharing, Kak Awai, Betul dari sekali. ketiga national state itu tadi. Kayak gitu, Kak Awai. Langsung saja kita bahas national state yang pertama. Oke, di national state yang pertama ini adalah Kerajaan Sriwijaya, di mana yang pernah juga tadi kami bilang Betul. bahwa kerajaan ini berangkat dari sebuah sumpah, yaitu konon katanya namanya Sumpah Bukit Siguntang. Nah, di dalam sumpah ini ada 3 orang tokoh, Kang Awai. 3 orang tokoh yang bersumpah. Iya. Nah, isi dari sumpah itu adalah barang siapa yang di antara ketiga itu yang menjadi raja, maka ketiga orang itu akan mendukungnya, Kang Awai. Akhirnya Begitu, dan akhirnya salah satu dari mereka jadi raja dan lahirlah kerajaan Sriwijaya. Bahkan kerajaan Sriwijaya ini memiliki daerah teritorial yang luas. Di antaranya adalah seperti gambar nanti di belakang tersebut. itu. Jadi ada yang kita lihat ya di gambar ini, ada dari daerah Jawa, Kang Awai. Ada Sumatera. Itu ya, bahkan mencakup luar Indonesia Negeri. saat ini ya. Di situ terlihat ada Malaysia, Ada Filipina, Thailand. dan Thailand. Tuh. Begitu ya, Kak Awai ya. Nah, Kak Awai, Hmm. saking luasnya juga ini kerajaan Sriwijaya, bahkan kerajaan ini disebut juga dengan kerajaan maritim. Nah, karena
luas wilayahnya yang sangat luar biasa saat itu. Bahkan usia kerajaan Sriwijaya itu kurang lebih konon sampai 600 tahun. Nah, Kak Awai, Hmm. meskipun nih kerajaan Sriwijaya ini masih pro kontra oleh para sejarawan karena belum ada bukti-bukti yang memang bisa divalidkan menurut para sejarawan. Betul. Begitu. Nah, tapi Muhammad Yamin ini pernah menulis tentang perjanjian atau janji Bukit Sigontang itu sendiri. Makanya kita mengajak kepada sahabat-sahabat RKP untuk terus mencari informasi-informasi terkait sebuah sejarah bangsa Indonesia ataupun Itu dia. terbentuknya negara Indonesia. Oke. Nah, kalau tadi kan national state yang pertama. Yap. Selanjutnya national state yang kedua. Iya, national state yang kedua ini adalah kerajaan Majapahit, kawan. Majapahit. Nah, ini juga sama berangkat dari sebuah sumpah. Yap. Yang kita kenal dengan Sumpah Palapa. Wow. Ataupun sumpahnya seorang patih Gajah Mada pada saat itu. Itu dia. Nah, jadi ada seorang patih yang bernama Gajah Mada ya. Betul. Waktu itu dia bersumpah, Kawai. Yaitu dia bersumpahnya bagaimana? Dia tidak akan makan buah palapa. Wow, buah sebelum palapa. menyatukan Nusantara. Itu dia. Jadi ada juga orang yang menyebutkan palapa itu kelapa gitu, Kelapa, Kawai. Tapi betul. esensinya dari sumpah itu adalah seorang patih Gajah Mada tidak akan bersenang-senang dulu, Kang Awai. Sebelum dia mampu mempersatukan Nusantara. Betul sekali. Gitu, Kang Awai. Dah, teritorial dari kerajaan Majapahit ini pun ya lebih luas lagi, Kang Awai. Betul. Seperti yang kita lihat di gambar tersebut. Nah, itu sama juga ya. Ada Jawa, ada Sumatera. Tuh. Betul, Kang Awai. Saking luasnya, kerajaan ini juga disebut dengan kerajaan Hindu yang juga terbesar pada saat itu. Betul. Dan bahkan usia eksis kerajaan ini tidak cukup lama. Hanya 200 tahun. Wow, hanya 200 tahun saja. Betul. Nah, hal yang menariknya lagi, Kang Awai, dari sumpah ini ternyata patih Gajah Mada ini dia terinspirasi dari sebuah kitab Sutasoma, Kang Awai. Yang kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Nah, di mana dalam selokannya ada hal yang menarik, Kang Awai. Kalau nggak salah bunyinya kayak gini. Binika Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Artinya? Sebenarnya yang berbeda-beda itu satu, tunggal, karena sesungguhnya tidak ada kebenaran yang mendua. Wow. Nah, kenapa begitu? Karena pada masa itu memang didominasi dengan ya Hindu dan Buddha, Kang Awai. Tapi pada akhirnya patih Gajah Mada ini mampu mempersatukan Nusantara. Begitu, Kang Awai. Nah, tapi sepeninggalnya Gajah Mada, di situ terjadi perebutan kekuasaan, Kang Ari. Jadi saat patih Gajah Mada meninggal, itu terjadi perebutan kekuasaan. Itulah yang mengakibatkan kerajaan Majapahit akhirnya hilang ditelan bumi. Bahkan ada bahasa kerennya, Kang Hari. Gimana bahasa kerennya, Kang Hari? Sirna hilang kerta ning bumi. Yang artinya hilang ditelan bumi. Seperti itu. Nah, itu kan berbicara tentang national state yang kedua. Yap. Ada yang lebih keren lagi. Lebih luar biasa lagi. Lebih menarik lagi. Yaitu national state yang ketiga. Yaitu Sumpah Pemuda. Nah, kenapa Sumpah Pemuda keren? Karena Sumpah Pemuda adalah ciri peradaban manusia yang sudah luar biasa, Kang Awai. Lebih beradab. Lebih beradab. Lebih arif. Lebih arif. Kenapa begitu? Karena yang hal ini akan kita bahas. Perbedaan dari ketiga sumpah yang tadi, Kang Awai, kan kalau sumpah Bukit Siguntang itu dilakukan oleh 3 orang. 3 orang. Kalau sumpah Palapa 1 orang. Kalau sumpah Pemuda 1 bangsa ikut bersumpah. 1 bangsa ikut bersumpah untuk 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa, yaitu Indonesia. Di Sumpah Pemuda ini untuk bersatu itu atas kesadaran sendiri. Nah, itulah ciri kenapa Sumpah Pemuda merupakan peradaban yang keren banget. Nah, bahkan diketahui juga Sumpah Pemuda ini adalah sebuah embrionya bangsa Indonesia. Itu dia. Ataupun cikal bakalnya terbentuknya bangsa Indonesia. Itu dia. Yang sama-sama kita peringati pada
tanggal 28 Oktober 1928 tuh. Itu. Yang kita kenal dengan Kongres Pemuda Kedua. Nah, itu lengkapnya bisa di searching juga atau bisa Betul. ditonton juga di program-program kita yang lain seperti Pastinya. Selalu Nasional gitu Kak Awai ya. Nah, Oke, Kak Awai, Ya, Kak menariknya lagi dari Sumpah Pemuda ini sendiri kan apa namanya kalau Kerajaan Sriwijaya tadi ya konon katanya itu usianya kurang lebih 500 tahun. 600 sampai 500 ya. Atau Nah, misalnya ya itulah. anak konon ya, Iya. kurang lebih sekitar 600 tahun. Oke. Nah, berikutnya yang tadi Kerajaan Majapahit Yang sumpahnya satu orang itu usianya 200 tahun. kurang lebih 200 tahun. Nah, mudah-mudahan nih bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berangkat juga dari sebuah sumpah yang sangat luar biasa, Betul. yaitu Sumpah Pemuda, mudah-mudahan kita langgeng adanya. Amin. Karena apa? Karena yang sumpah itu bukan 1-2 orang, tapi banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Satu bangsa bersumpah semuanya. Iya, Nah, mudah-mudahan Indonesia terus jaya, terus makmur, dan sehingga Indonesia bisa menjadi mercusuarnya dunia. itu dia. Dan kita kan tadi selalu bilang kalau Sumpah Pemuda itu ciri peradaban yang keren. Betul. Kenapa begitu? Karena kan yang bersumpah itu berbeda agamanya, Betul. berbeda sukunya, Betul. berbeda rasnya gitu ya. Betul. Maksudnya berbeda-beda, tapi bersumpah untuk bersatu. Nah, Dan atas kesadaran sendiri gitu. tuh kan, makanya itu yang dibilang sumpah yang paling keren. Keren. Gitu Kang Wai. Makanya akhirnya dengan perbedaan itu kalau kita bungkus dalam satu kesatuan yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, dan Walaupun kita berbeda-beda warna kulit, bahasa, keyakinan, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Dan ternyata Kang Wai, Hmm. Sumpah Pemuda juga ya semangatnya adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Seperti Betul. Kang Wai sebutkan tadi gitu ya. Luar biasa. Oke, itu adalah informasi-informasi menarik yang kami sajikan. Betul. Dan ini tidak selesai di sini. Kami juga mengajak sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila untuk terus menggali hebatnya bangsa Indonesia ini. Betul, karena kalau bukannya kita yang mencari informasi tentang sejarah bangsa Indonesia, lu siapa lagi? Itu dia. Dan Oh, menanamkan atau menstimulus kita untuk mencari sejarah informasi tentang bangsa kita yang sangat luar biasa, itu bisa jadi bagian dari kita mengisi kemerdekaan. Nah, karena apa? Karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita semuanya. Itu dia. Mudah-mudahan bangsa kita terus begini adanya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Dan agar visi misi bangsa Indonesia tercapai menjadi negara yang merdeka, bersatu, Berdaulat, adil, dan makmur. Nah, Oke, Kangen. baik. Akhirnya selesai juga. Selesai juga. Nah, Oke. mudah-mudahan informasi tentang sejarah ini menjadi salah satu tambahan wawasan untuk kita semuanya. Betul, Agar menjadi apa? Agar tertanam jiwa nasionalisme pada diri kita semuanya. itu dan sikap patriotisme dalam diri kita. Betul sekali. Gitu. Oke, Kak Awai, saatnya kita undur diri Oke. sama sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan kita ketemu lagi di sesi informasi sejarah dengan informasi yang menarik lainnya. Pastinya. Pokoknya don't go anywhere, tetap di channel Rumah Kebangsaan Pancasila. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!